Besar dan berat, itu kesan pertama saat pertama kali pegang laptop ini. Dengan bobot 2,6 kg dan dimensi panjang 37 cm, lebar 25 cm, juga ketebalan mencapai 3,5 cm. Memang, laptop ini kelihatan lebih besar dari laptop pada umumnya. Ini mungkin bagi sebagian orang kurang ergonomis ya untuk dibawa-bawa, tapi bagi sebagian lainnya mungkin laptop ini nggak jadi masalah. Back covernya berbahan plastik dengan aksen bergaris, cenderung licin saat dipegang. Sayangnya unit yang kita dapat nggak sepenuhnya mulus nih. Ada goresan yang cukup kelihatan ketika melihat back cover ini. Keseluruhan bodi sebagian besar menggunakan plastik, kecuali di daerah touchpad dengan bahan brush aluminium yang buat kesan laptop ini jadi mewah. Bodi yang besar jadi keuntungan buat laptop ini dalam menyajikan layar. Ya, laptop ini membawa layar sebesar 15,6 in dengan resolusi HD. Layar jenis ini masih berjenis TN ya, yang sudut pandangnya terbatas. Untuk mengerjakan tugas atau bekerja, layar laptop ini kelihatan besar dan cukup jelas setiap tulisan. Belum lagi brightness yang di bawah juga cukup terang. Sedangkan untuk keperluan multimedia seperti nonton film atau main game, udah oke lah. Inilah keuntungan layar yang besar. Tapi sayang banget, laptop yang kita terima ada sedikit dengan white spot yang terlihat di layarnya. Ya emang sih kalau diajak nonton dan main game susah terlihat. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama di background warna putih, mungkin cukup terlihat. Apakah mengganggu? Ya tergantung. Bagi saya sih nggak banyak pengaruhnya ya. Layar ini masih oke-oke aja. Di atas layar, kita juga mendapatkan webcam dengan kualitas VGA yang ditemani oleh lampu. Untuk kualitas, harus ditambah penerangan yang bagus atau lebih baik beli webcam deh. Eksternal yang kualitasnya jelas lebih baik kalau untuk kerjaan atau ngezoom. Masuk ke bagian keyboard. Kita mendapatkan keyboard full size termasuk numpad di laptop ini. Inilah keunggulan punya bodi besar di laptop. Nah, sedangkan untuk kenyamanan mengetik, menggunakan keyboard ini cukup nyaman. Travel distance-nya cukup dalam dan jarak antar toes juga cukup lebar. Kekurangannya, belum ada backlight di keyboard ini, jadi kalau ngetik di kondisi gelap, jadi kurang nyaman. Touchpad di bawah keyboard, kondisinya standar, nggak terlalu besar atau kecil. Dilapisi lapisan touchpad biar dalam kondisi basah bisa terlindungi. Sensitivitas juga oke, disertai tombol klik kiri dan klik kanan. Oh iya, untuk touchpadnya belum mendukung multitouch ya, 2 jari atau lebih. Wajar lah ya untuk keluaran laptop keluaran 2011 ini. Masukan dari saya sih harusnya diperbesar ya touchpadnya, karena daerah di bawah keyboard nyatanya masih cukup lebar kok. Untuk bagian port, kita mendapatkan port yang cukup lengkap. Di bagian kiri ada port power, RJ45, VGA, dan HDMI. Untuk di bagian kanan, kita mendapatkan port jack audio 3,5 mm, 2 port USB 2,0, DVD driver untuk multimedia, dan Kensington lock. Sedangkan di bagian depan ada card reader. Masuk ke jeroan. Asus K53SV ini dipersenjatai dengan Core i3 2310M berkecepatan 2,1 GHz. Ya sebenarnya untuk varian prosesor di pembelian Asus menyediakan hingga Core i7 ya, tapi jelas harganya lebih mahal. Ditemani RAM berkapasitas 4 GB yang bisa di-upgrade hingga 8 GB dan storage berupa hard disk 500 GB. Laptop ini kelihatannya masih menjanjikan untuk menemani kerjaan dan multimedia. Pertanyaannya, apa bisa diajak main game? Di balik bodinya yang bongsor ini, juga terdapat kartu grafis Nvidia GT 540 dengan VRAM 2 GB. Yuk kita coba tes benchmark dan main game.
Laptop ini juga didukung dengan speaker front firing berlabel Altec Launching. Oh iya, baterai laptop ini juga bisa dilepas ya, dengan charger 65 watt di paket pembelian. Ngecas dari 20% hingga penuh perlu waktu sekitar 1 jaman. Dan baterai 6 selnya juga bisa bertahan antara 1 hingga 2 jam tanpa dicas di pemakaian ringan. Kesimpulannya, dibalik kekurangannya sebagai laptop second, dan mengingat harganya cukup murah, laptop ini masih cukup worth it kok untuk dibeli. Untuk sekolah oke, untuk kerjaan juga oke. Untuk game, jangan digas ya.